Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa kaulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan Injil, mari kita sama-sama untuk mendengarkan renungan. Pada Injil ini, Yesus berkata kepada orang Yahudi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Bahasa yang tidak sambung seringkali menimbulkan salah paham dan pertengkaran. Dibutuhkan pelarasan secara terus-menerus agar tidak terjadi pertengkaran dan bisa saling mengerti antara satu sama lain. Begitu juga dengan Tuhan. Melaraskan diri dengan Tuhan serta ciptaannya dan seluruh umat Allah bisa membuat kita lebih saling mengerti. Nah, pada Injil ini, percakapan orang Yahudi dengan Yesus cukup bagus untuk mawas diri perihal kedalaman iman kita. Kenyataannya, orang lebih mudah melihat kelemahan dan kekurangan orang, padahal tidak ada gunanya juga jika kita hanya mencela dan menjelekan orang. Jika kita melihat dengan nilai positif, dapat dikatakan kita mengembangkan orang tersebut, walaupun orang tersebut tetap harus berusaha. Orang Yahudi telah mencela Yesus karena mereka merasa Yesus salah, telah mengakui diri sebagai anak Allah dan bersama dengan Allah. Pemikiran negatif yang terdapat pada orang Yahudi menyebabkan mereka jauh dari pertolongan Allah. Orang-orang Yahudi bahkan mengira Yesus kerasukan setan, bahkan lebih dari kata, mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Kita sering menyalahkan Tuhan dan mau mengajarkannya untuk sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti. Kita menutup diri dan tidak mengakui keterbatasan kita. Itu berarti sudah pasti kita yang terlalu bodoh. Sikap kita yang seperti itu dapat menghancurkan orang lain dan diri sendiri, serta tetap merasa tidak berdosa. Maka dari Injil hari ini,
kita belajar, semoga kedepannya kita menjadi sadar akan sikap kita dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin.